Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathur Halis, NIM 2011-3730, dan pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai rekan saya, yaitu seorang atlet e-sport. Sebelumnya, Mas Hendri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, untuk sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan inti, sebelumnya mungkin Mas Hendri akan memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk kita lebih saling mengenal lah satu sama lain. Silakan Mas Hendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Nelwan. Saya dari Sulawesi Tengah, kota Lubuk Banggai. Mungkin saya ingin menceritakan semua pengalaman saya tentang selama saya ikut dunia e-sport. Oke, itulah teman-teman perkenalan dari Mas Hendri. Mungkin tidak panjang lebar ya. Mungkin kita akan lebih kenal nanti setelah pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Mas Hendri. Pertanyaan pertama yaitu, kan Mas Hendri sudah banyak prestasi kan di dunia game PUBG kan, lebih tepatnya. Kejuaraan pertama yang Mas Hendri dapatkan tuh di mana? Di turnamen apa gitu? Oke, jadi gini, pada saat saya mengikuti turnamen PUBG itu kan mungkin pada saat SMA. SMA waktu masuk SMA kelas 1, awal PUBG kurang terlalu, sampai saat sekarang ini kan PUBG trending sekali. Iya, benar. Jadi pada saat itu mungkin belum terlalu terkenal PUBG sampai sekarang. Saya waktu itu masih juara namanya, waktu masih bermain kan, saya masih mungkin juara di kafe. Ada suatu kafe di kota saya. Kafe itu membuat turnamen pergelaran PUBG yang diikuti oleh semua anak di daerah situ, desa. Mungkin pada saat itu awal pertama saya mendapat gelar juara PUBG Mobile dengan teman-teman saya. Pada saat itu belum mengikuti komunitas ya, Mas. Mungkin itu pada saat pertama itu di kafe, waktu masih awal-awal kenal PUBG lah. Dan tahu-tahu lah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Mas. Ya. Pertanyaan ini terkait umur sih. Pada saat umur berapa Mas giat-giatnya gitu ngikutin turnamen-turnamen PUBG gitu? Mungkin kan PUBG ini kan ada dulu kan belum rilis game PUBG. PUBG itu dulu itu masih PUBG PC. Kan ada sih PUBG PC. Di PUBG PC tersebut saya masih sudah mulai main itu PUBG PC. Itu masih SMP tuh. SMP sudah walau pakai device yang kurang kurang mahal lah buat bermain game tersebut. Pada saat itu main pas berumur kelas 1 SMA itu sudah dari situ lah. Ya, fokus di dunia PUBG. Kita pertanyaan selanjutnya, pada saat Mas mengikuti turnamen atau main PUBG itu apakah ada gitu? Apakah ada sempat tidak diizin orang tua atau malah didukung gitu sebelumnya? Kalau gini Mas, kan dulu itu kan game-game PUBG kayak, atau selainnya boleh kita singgung juga ML, PUBG Mobile. Iya. Dulu kan ajang-ajang e-sport gamer gitu kan kurang ada dukungan dari orang tua. Karena permainan game ini buat apa sih ke depannya? Apa bagus nggak ke depannya? Jadi pikirannya orang tua itu cuma main game terus. Padahal game itu sebenarnya bisa membuat ada turnamen, ada hal-hal positif yang dari game tersebut. Jadi pada saat itu orang tua itu nggak mendukung, nggak mau bolehin, cuma iyain aja. Waktu saya mengikuti turnamen waktu pertama main PUBG, nggak ada sih kalau dorongan dari orang tua pertama itu belum ada. Tapi diboleh-bolehin aja gitu. Diboleh-bolehin aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Oh iya. Selanjutnya, pas kejuaraan nih atau turnamen, ada nggak penonton? Ada banyak penonton kan? Ya, banyak penonton yang nongkrong, yang dukung gitu. Itu kan bisa dibilang kalau untuk orang awam pasti ada rasa gugup lah. Ya, bagaimana cara mengatasi ketakutan atau demam panggung pas lagi turnamen banyak penonton itu? Ya baik, mungkin kalau PUBG ini turnamen itu beda dengan olahraga lain mungkin. Kayak seperti badminton atau kayak futsal gitu kan. Iya. Maksudnya demam panggungnya tuh beda. Kita kan di device di HP, jadi tetap kalau manusianya di dalam PUBG game itu kan tetap
tegang kan, tremor lah ibaratnya. benar. Kalau diri sendiri yang di saat kalau main futsal kan diri sendiri, diri sendiri, jadi kayak santai gitu, masih ada. Kalau PUBG itu harus menjalin chemistry juga sih sebenarnya, jadi banyak-banyak pokoknya fokus aja di dalam game, nggak usah terlalu pikir sana sini. Anggap kalau mungkin waktu kita terjun di dalam PUBG itu, waktu ikut turnamen pasti dalam pikirannya lawan kita ini lebih dari kita. Nah itu sebenarnya pikiran itu nggak usah dibawain ke hati atau pikir terus pada saat mulai. Jadi kita makanya itu yang membuat kita tremor, takut. Ini lawannya keras sih, lawannya sulit. Jadi sebenarnya nggak usah begitu sih sebenarnya. Bicara tadi kan Mas Henry sempat singgung chemistry dalam tim lah. Nah itu kan PUBG bermain tuh 4 player. Iya. Bagaimana gitu cara membangun chemistry, membangun komunikasi dengan teman-temannya Mas setim itu? Iya, itu kan ibaratnya tim kan. Jadi permainan itu harus butuh tim. Jangan sampai kita tidak berkomunikasi. Dalam PUBG itu pasti ada komunikasinya. Ada pembicaraannya dalam game, 4 orang gimana caranya. Itu dulu tuh mungkin intinya kalau mau dapat chemistry itu sering bermain sama-sama biar tahu caranya player ini gimana sih. Oh dia ini orangnya maju terus, harus kita cover segala macam. Itu harus kita lihat juga teman kita gimana, itu harus bermain sama-sama terus, ikut latihan sama-sama. Itu yang membuat bisa chemistry jadi lebih baik lagi komunikasi. Ngomong-ngomong soal tim nih Mas, tim pertama yang Mas Henry gabung tuh namanya tim apa? Kalau timnya mungkin dulu kan saya pertama awal itu belum ada tim, belum masuk tim. Itu dulu itu saya kan pertama awal mula main download PUBG. PUBG download, kemudian cuma sekedar main, ada teman-teman 4 orang pada saat itu, pas di teman-teman biasa, tempat nongkrong sama-sama main PUBG. Dulu belum tahu, belum buat tim, belum buat ya segala macam itu untuk turnamen. Pada saat turnamen pertama yang saya bilang tadi juara itu, saya belum masuk tim. Itu cuma hanya sekedar gabung, dapat teman, main, sudah sering sama-sama main. Nah, jadi itu cuma 4 orang aja pada saat itu ikut turnamen di kafe. Gak ditahu-tahu ya kita berempat aja ikut gimana. Jadi saya bilang oke, kita berempat aja. Itu belum tahu nama tim apa pada saat itu. Saya dulu, tapi waktu kita daftar itu nama timnya tuh asal-asalan, angker gitu. Nama timnya angker gitu. Jadi singkatannya anak deker kecamatan. Pada saat itu. Jadi kan namanya belum tahu tim kan, jadi udah angker aja. Tulis nama timnya. Dari list panitia namanya angker. Sudah jadi, dan ditahu-tahu pada situ juga juara. Tim kita juara. Jadi 4 orang yang cuma asal mau ikut itu alhamdulillah bisa juara gitu loh. Itu belum pada, kalau tim itu only tim only. Waktu pas juara langsung ditarik ke tim only, langsung kita dilirik. Only one team pada saat itu di kota saya. Nah pas pada saat Mas Henry masuk ke tim only one team itu ya, di situ Mas Henry mendapatkan gaji kah atau gimana? Ya mungkin kalau itu tim itu kan seperti e-sport yang sudah dunia sekarang, kayak sudah di tim-tim besar gitu. Kalau gaji itu kita mungkin pada saat itu kita tidak dapat gaji, cuma waktu di saat kita ikut turnamen kan harus bayar. Daftaran waktu pada saat itu sering yang setahu itu daftaran itu 100 101 tim. Kalau kita kan itu kan dapat member. Kita saya waktu ditarik ke tim only itu jadi member pertama, jadi pemain pertama inti. Jadi itu kita nggak digaji, cuma kalau waktu pertama saya di only itu kalau ada pendaftaran itu dari ketuanya yang membayar. Dari timnya langsung, yang kita nggak usah keluar uang, kita tinggal main. Jadi kalau kita juara, uangnya dibagi sama kita juga gitu. Jadi itu kita nggak mengeluarkan uang, cuma pas pada saat ikut tim itu kita ikut komunitas buat baju. Jadi kita nggak mengeluarkan uang pada saat ada turnamen, setiap ada kalau kegiatan apa kita buat gitu. Jadi kita nggak keluarin uang, itu dari ketuanya sendiri, dari ketua timnya sendiri ya. Dan untuk tim PUBG sendiri Mas,
itu manajemennya sama seperti olahraga lain gitu, kayak futsal atau apalah, manajemen dalamnya itu. Oh, kalau itu sih ada, itu sama sebenarnya, memiliki manajemen sama dengan apa bola atau Iya, futsal itu ada manajemennya itu. Jadi itu kalau pada saat di tim paling besar di Sulawesi itu tim itu memiliki manajemen, tapi kalau komunitas tim kayak Only yang saya dapatkan itu, tapi kan sudah pernah bersaing di Sulawesi provinsi kan, tapi manajemennya itu hanya pada saat waktu ikut turnamen besar saja. Kecuali ikut turnamen besar itu kita harus memiliki manajemen. Manajemen itu mungkin kadang pada saat kita ikut turnamen aja, turnamen besar. Kalau turnamen mungkin ketua panitia, mungkin itu ketuanya Only dengan wakil Only aja. Itu manajemennya. Kemudian dari kan Mas yang bilang tadi sudah banyak lah mengikuti turnamen-turnamennya. Prestasi apa sih yang paling tidak bisa dilupakan gitu oleh Mas Hendri sendiri? Prestasi paling tidak bisa dilupakan waktu membawa juara bukan kabupaten sih, kota, provinsi. Waktu di provinsi Sulawesi Tengah. Ada mengikuti juara kabupaten, kan setiap kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah itu kan membawa perwakilannya. Perwakilan. Jadi pada saat saya itu juara kan, itu kita ada seleksi di kota saya misalnya ada seleksi. Nah, seleksi tersebut itu saya mengikuti seleksi ada berapa 5 orang satu cadangan untuk mewakili provinsi, yang mewakili kabupaten. Nah, di situ kejuaraan yang paling saya ingat sampai sekarang, juara bisa membanggakan kabupaten saya. Iya benar. Nah, dari semua yang didapatkan itu Mas, apa sih faktor pendorong Mas? Itu faktor pendorong ya, banyak prestasi di dunia PUBG itu, apakah orang tua atau teman atau mungkin pacar gitu? Ya, bisa di flashback dari yang tadi itu kan, kayak orang tua mendukung atau tidaknya. Jadi gini, waktu saya main PUBG pertama kali itu orang tua ya kan saja. Jadi pas di saat saya juara, saat saya sudah ada beberapa juara, 3 sampai 4 kali juara, itu orang tua sudah mendengar juara yang saya dapatkan. Nah, dari orang tua sudah mendukung. Pacar pasti kan, pasti tentu pacar. Apalagi sahabat itu sangat mendukung sekali. Selama mengikuti e-sport ini sendiri, apakah ada suka duka yang Mas Hendri rasakan pada saat juara ataupun pada saat enggak juara gitu? Kalau pas juara tuh pasti bangga sekali kan Mas, karena bisa juara, bisa membawa tim juara gitu Mas. Bisa membanggakan keluarga juga, teman, sahabat gitu. Jadi tapi di saat nggak mungkin tim saya selalu juara, pasti ada suka dukanya yang membuat saya di bawah, mungkin di atas terus. Mungkin pada saat tidak bisa meraih kejuaraan itu Mas, tidak mampu juara, itu selalu kecewa. Pasti dalam pikiran nggak terlalu kecewa juga, mungkin selalu gimana caranya harus bisa lebih lagi dari ini. Kenapa saya harus mikir kenapa saya tidak juara, pasti ada yang salah dari tim saya, mungkin itu. Pasti sempat berpikir kayak, kok kenapa saya nggak juara? Mungkin karena ini. Mungkin itu aja. Iya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Mas buat Mas Hendri. Mungkin saya minta Mas memberikan sedikit motivasinya untuk anak-anak yang sekarang ini menggeluti di bidang e-sport, yang sekarang main PUBG itu seperti apa motivasi yang Mas Hendri berikan biar mereka lebih ini lagi percaya diri gitu. Mungkin sama ya perjalanannya, saya juga pernah rasakan seperti orang-orang di luar sana. Mungkin cuma main PUBG, main game itu kan nggak usah pikir orang-orang apa orang bilang kamu kurang bagus, kurang pintar lah bermain ini segala macam. Nggak usah pikir, tetap fokus dalam bidangmu, tetap raih apa yang kamu inginkan. Jadi misal nggak usah tremor lah, nggak usah takut, tetap fokus aja ke depannya. Pasti kalau kamu semangat, kamu pasti bisa. Intinya tuh teman-teman, dari pertama itu berani mencoba lah, jangan cuman sekedar aku main PUBG tapi nggak ada effortnya buat masuk itu.
Oke, terima kasih Mas Iya, Henry atas kesempatan Sama-sama. yang diberikan kepada saya Baik. untuk mewawancarai Mas Henry. Baik. Terima Oke, kasih. Mas. Oke teman-teman, itulah sekedar wawancara saya dengan Mas Henry yang telah memberikan sedikit motivasinya untuk teman-teman untuk bermain PUBG biar lebih percaya diri lah gitu sebelumnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.